menjadi lelah merupakan efek dari kerja keras, dan itu sendiri adalah pencapaian. Bersama saya Cahyani Dean untuk Perempuan. Berawal dari keprihatinan terhadap kucing, seorang ibu rumah tangga bernama Dita Agusta hidup bersama lebih dari ratusan ekor kucing yang sebelumnya terlantar di jalan. Di tahun 2014, waktu itu memang karena sebelumnya kita udah punya masalah dengan kucing-kucing selama tinggal di kompleks perumahan sebelum di sini. Jadi saat ada rezeki, suami saya membelikan tanah di sini. Akhirnya dia bangunkan rumah kucing ini untuk kucing-kucing pribadi saya. Awalnya sih sebenarnya itu. Setiap minggu rumah kucing Parung kedatangan 5-10 penghuni baru, membuat kewalahan penampungan seluas 644 meter persegi yang juga merupakan rumah pribadi Dita dan keluarganya ini. Kurang lebih 400 ya sekarang. Iya. Jadi istilahnya kucing-kucing memang tidak terawat. Kucing-kucing yang bermasalah gitu ya. Kucing-kucing yang hidupnya tidak bisa terjamin lah kalau kita nggak menolong gitu. Ya itu sih kurang lebih. Sementara itu donasi semakin sedikit karena COVID-19. Untuk mengurus 400 kucing, Dita merogoh kocek sebesar 2 juta rupiah setiap harinya. Biaya itu untuk memenuhi kebutuhan makanan, obat-obatan, dan lainnya. Dita harus merogoh kocek sendiri untuk menggaji 6 karyawan yang bertugas untuk membersihkan rumah 2 kali sehari. Kalau untuk berkunjung silahkan saja, semua harus lewat perjanjian, hubungi ke nomor saya gitu ya. Untuk berkunjung, untuk bermain kucing, untuk berdonasi ya itu silahkan. Memang sih selama pandemi saya tidak setiap hari buka. Bagi yang membawa kucingnya ke rumah kucing Parung, pemilik diwawancarai terlebih dahulu dan diminta menandatangani surat pernyataan. Persyaratan lainnya adalah mereka harus memberi donasi sebesar Rp250.000 untuk biaya sterilisasi. Sterilisasi kucing itu untuk menekan populasi. Jadi yang kita tahu sampai saat ini kan populasi kucing itu sudah terlalu banyak, sudah sangat banyak dan akhirnya efeknya banyak induk yang terpisah dari anak. Banyak orang membuang anak-anak kucing, jadi mereka terpisah dari induk dan juga banyak penganiayaan hewan. Dita beruntung keluarga besar sangat mendukung rumah mereka dijadikan panti asuhan kucing. Kalau keluarga, suami, anak-anak otomatis sudah mendukung ya, sudah pasti mendukung. Kalau nggak mendukung nggak mungkin lah ya kita bisa satu rumah dengan kucing karena memang rumah kita kan menyatu nih dengan kucing ya. Jadi pasti mereka mendukung sekali. Apalagi suami yang membuatkan rumah kucing ini yaitu dukungannya dari dia awalnya gitu kan. Dan memang kita sekeluarga dari dulu suka hewan gitu. Kalau saya memang di kucing, tapi suami, anak-anak semua suka hewan. Sejumlah kucing peliharaannya telah meraih penghargaan dari berbagai kompetisi. Dita berharap apa yang dilakukannya dapat menginspirasi orang lain untuk bisa hidup berdampingan dengan kucing dan untuk tidak menyiksa apalagi membunuh kucing-kucing. Itu Roset namanya, itu penghargaan kontes-kontes kucing. Dan yang saya turunkan kontes pun kucing lokal. Jadi kucing lokal pun kalau kita rawat dengan baik dia bisa berprestasi. Nggak hanya kucing bulu panjang atau kucing mahal aja yang berhak hidup layak. Kucing lokal yang ada di jalanan pun dia berhak hidup layak kalau kita rawat dengan baik dan hasilnya sudah terbukti gitu loh. Jadi saya nggak berhenti edukasi sampai kapanpun ya itu. Dia pun membuka adopsi bagi pecinta kucing. Namun, harus mengikuti beberapa prosedur seperti datang ke rumah kucing Parung untuk melakukan wawancara. Bagi banyak orang, mengadopsi kucing sering menjadi pilihan, karena kucing adalah salah satu hewan yang paling bisa jadi mood booster. Kondisi rumah akan semakin seru dengan hadirnya kucing yang berkeliaran ke sana-sini. Karena berawal dari kecintaan saya sama anak-anak, sama kucing, terus daripada saya di luar saya banyak yang dijual belikan gitu ya, mendingan saya adopt dari kucing-kucing yang memang terlantar gitu. Yang ditekankan sih ya yang cuman ini aja sih ya, kita bertanggung jawab ya, karena kan ya memang sama-sama makhluk hidup ya, sama aja gitu, kita ngurus anak ya sama aja gitu, sama ngurus kucing juga sama gitu, treatmentnya sama. Belakangan ini pengguna sosial media sering mengampanyekan adopsi stray cat.
untuk membantu mengurangi populasi sekaligus meningkatkan taraf hidup si kucing.